Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang komponen penyusunan perencanaan usaha. Uraian materi akan dibacakan oleh Ismi Azizah. Perencanaan usaha dapat diawali dengan melakukan riset pasar dan analisis SWOT untuk menentukan ide dan peluang dengan cara kreatif dan inovatif. Ide adalah gagasan dan peluang adalah kesempatan. Perencanaan usaha yang matang dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi dapat mengembangkan usaha, sehingga ide dan peluang adalah gagasan atau pemikiran yang baru dalam menciptakan suatu produk yang berpotensi, memiliki peluang yang besar dan didukung oleh administrasi serta pemasaran yang baik. Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan usaha, baik secara individu maupun kelompok, dengan cara memodifikasi bahan makanan dengan produk yang berkualitas tinggi yang memanfaatkan bahan tradisional. Dengan kata lain, bahwa dalam perencanaan setiap orang diharuskan untuk bisa berpikir terlebih dahulu mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya, serta yang bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukannya tersebut. Dengan melakukan pemikiran tersebut, diharapkan bahwa tujuan yang sudah ditetapkan bisa dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Tentunya semua organisasi mempunyai tujuan, hanya saja tujuan setiap organisasi berbeda-beda, dan tentunya perencanaan yang dilakukan itu berbeda-beda pula. Namun pada umumnya tujuan perencanaan dalam suatu organisasi adalah untuk menentukan suatu standar tertentu yang harus dipakai dalam melaksanakan semua pekerjaan sehingga memudahkan dalam pengawasan. 2. Menghindari atau meminimalkan terjadinya tumpang tindih dan juga pemborosan yang dilaksanakan berbagai pekerjaan. 3. Memberikan suatu arahan kepada para administrator atau non-administrator supaya bekerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. 4. Mengantisipasi dan juga beradaptasi dari semua perubahan yang mungkin akan terjadi. Syarat-syarat perencanaan yang baik antara lain sebagai berikut. 1. Dilandasi partisipasi. 2. Rencana harus luas atau fleksibel. 3. Berdasarkan pada alternatif. 4. Harus realistis. 5. Perencanaan harus ekonomis. Pada umumnya, perencanaan ini dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan berdasarkan jangka waktu. Perencanaan jangka panjang adalah suatu rencana yang dibuat dan juga berlaku jangka waktu selama kurang dari 1 tahun. Perencanaan jangka menengah adalah suatu rencana yang dibuat dan juga berlaku dalam jangka waktu selama 5-7 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah suatu rencana yang dibuat dan berlaku dalam jangka waktu selama 10-25 tahun. 2. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Perencanaan terintegrasi adalah suatu rencana yang di dalamnya menjelaskan secara menyeluruh, detail, dan sifatnya terpadu. Perencanaan taktis adalah suatu rencana yang di dalamnya memuat uraian mengenai berbagai kebijakan jangka pendek dan mudah disesuaikan kegiatannya selama tujuannya sama. Perencanaan strategis adalah suatu rencana yang di dalamnya memuat uraian tentang kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang panjang atau lama. Pada umumnya, perencanaan jenis ini sangat sulit untuk diubah. 3. Perencanaan berdasarkan tingkatan. Perencanaan harian adalah suatu rencana yang di dalamnya berisikan berbagai kegiatan harian yang sifatnya rutin. Perencanaan operasional adalah rencana yang hanya fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan berbagai macam program organisasi. Perencanaan induk adalah suatu rencana yang hanya fokus kepada kebijakan organisasi yang di dalamnya berisikan tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. Fungsi perencanaan. 1. Suatu perencanaan yang baik akan bisa mendorong tercapainya tujuan dari organisasi, misalnya seperti tercapainya laba yang diinginkan atau menurunkan biaya yang dikeluarkan organisasi. 2. Untuk menghadapi dan
meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari ketidakpastian di masa yang akan datang. 3. Untuk mengarahkan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan supaya tertib dan teratur menuju tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. 4. Untuk menentukan dan memilih prioritas dari beberapa macam alternatif atau pilihan yang ada. 5. Sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi. Tahap-tahap penyusunan perencanaan. 1. Merumuskan dan menetapkan tujuan atau permasalahan yang akan dipecahkan. Penetapan tujuan ini harus didasarkan pada falsafah dan misi yang dimiliki oleh organisasi. Perumusan dari tujuan ini dipengaruhi oleh berbagai nilai yang diatur oleh para eksekutif dan berbagai nilai atau tanggung jawab sosial pada saat itu. 2. Melakukan analisis kesempatan. Organisasi harus melakukan suatu analisis atau pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan yang selalu berubah-ubah ini akan selalu memberikan kesempatan dan ancaman apakah akan dimanfaatkan atau dihadapi atau dihindari. 3. Melakukan analisis sumber daya. Selain aspek lingkungan yang harus dianalisis, organisasi juga harus melakukan analisis terhadap sumber daya yang dimiliki. Dari analisis tersebut bisa diketahui kekuatan dan atau kelemahan dari organisasi yang bisa dimanfaatkan atau diatasi. Sumber daya tersebut bisa berupa sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti fasilitas, dana, fisik, dan lain sebagainya. 4. Identifikasi dan pengembangan alternatif. Dalam hubungannya dengan pengambilan suatu keputusan, maka langkah selanjutnya yang harus adalah pengembangan berbagai alternatif pilihan dari berbagai sumber daya data yang dimiliki oleh organisasi. Dari berbagai macam alternatif tersebut bisa dipilih yang terbaik. 5. Implementasi strategi. Kemudian dilakukan suatu perincian ke dalam bentuk berbagai program dan anggaran yang lebih perinci atau detail sehingga akan lebih mudah untuk diaplikasikan. 6. Melaksanakan keputusan. Rencana yang sudah disusun tidak mempunyai arti jika tidak atau belum diaplikasikan. Kemudian pelaksanaan rencana memerlukan suatu pengendalian dan pengawasan sejauh mana penerapan mencapai hasil seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.